tahu semua. Dari doa kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang kami muliakan, bersyukur pada Allah disertai rasa haru di negeri beton ini ya, datang disambut lagu apa? Selamat tadi? Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Rasulullah itu betapa terharunya nama beliau disebut-sebut di negeri yang kita nggak tahu ya. Bahagia sekali, saya sangat terharu. Saya datang Allah Rabbi, ibu-ibu di tengah kelelahan, keletihan, berjihad mencari nafkah, tetap juga masih meluangkan waktu. Saya sangat terharu, benar-benar. Kalau kita lihat di tanah air ini rasanya biasa ya, karena kita banyak sana di tempat-tempat tertentu ya. Kita datang dengar itu satu hal yang biasa, tapi di negeri yang jauh dari tanah air, di mana ibu-ibu yang berjihad mencari nafkah ya, jauh dari keluarga, tetapi tidak melupakan Rasulullah. Luar biasa ya. Ibu-ibu yang berbahagia, inilah rasa syukur kepada Allah. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, nikmat apa yang paling besar? Maka di antara sahabat-sahabat menjawab, ya Rasul, nikmat yang besar adalah nikmat diberikan harta. Kata Rasul benar. Tapi kata Rasulullah, tahukah kamu nikmat yang lebih besar dari nikmat harta? Kita kesini cari harta ya, Iya. cari ingin dapat nikmat, betul kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ada nikmat yang lebih besar dari harta. Apa ini? Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau kita sedikit, gak ada gunanya. Makanan yang berjuta-juta itu, yang namanya sop, yang namanya kue, yang namanya apalah, biskuit segala macam, stik dan segala macam ya. Kalau kita sakit, nggak boleh makan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya harta kita. Sekaya apapun kita, kalau sudah sakit, maka tempat tidur kita ya hanya segitu aja. Sepetak tempat tidur kita itu saja, rumah yang mewah. Kalau kita sakit, kendaraan yang kita mewah itu nggak bisa kita gunakan. Karena itu nikmat yang lebih besar dari harta adalah Allah berikan kesehatan. Ada satu buku namanya Harga Diri. Harga diri itu kalau kita hitung, ketika kemarin pandemi itu, orang ketika pandemi kemarin baru tahu betapa mahalnya harga Kesehatan. harga apa? Masker. Oksigen. Coba Bu, tabung segini, ya, mertua saya sakit, butuh tabung segini berapa Bu dijual? 3 juta. Coba Bu, coba kita hitung sekarang hari ini Allah berikan nafas yang kita hidup. Mau dihitung, yang 3 juta itu cuma 6 jam. Kalau sehari 24 jam, berapa kali 4? 3 kali 4, 12 juta harus kita bayar
kalau kita butuh nafas. Hebat sekali itu sehari loh. Berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita karena kesehatan? Kalau ada orang yang cuci darah, sekali cuci darah berapa Bu? 1,5 juta. 1,5 juta. Seminggu harus 2 kali. Allah berikan kita ginjal. Kalau ginjal kita sudah sakit, ya, kemudian kita harus cuci darah, berapa dana yang harus kita keluarkan? Ya, berjujur, berarti seminggu uang yang kita butuhkan harus 3 juta minimal untuk apa? Cuci darah. Karena kalau kita tidak cuci darah nggak sehat, lemes loh, keracunan bahkan. Ya, jadi kesehatan benar-benar yang tidak bisa kita hitung kata buku. Apalagi Bu, kemarin teman saya putus tangannya ini. Putus tangannya karena kecelakaan kerja. Mau beli tangan palsu berapa? 90 juta. Segini 90 juta kok. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 450 juta. Kaya kita. Maka sesungguhnya kekayaan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang sering kita tidak sadari adalah kesehatan. Makanya bersyukurlah setiap kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kata Rasulullah, ini 2 nikmat yang sering kita lupakan. Seolah-olah kalau kita nggak punya duit nggak ada rezeki. Kalau kita nggak punya uang nggak punya rezeki. Padahal rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan. Makanya ada dulu zamannya Nabi Musa, Pak. Ada zamannya Nabi Musa, orang yang sangat miskin. Datang kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, aku ini udah 60 tahun hidup. Itu hidupku penuh dengan penderitaan. Gak pernah Allah kasih rezeki kepada aku. Berilah, mintalah sama Allah agar Allah berikan rezeki kepada aku. Kata Allah, Allah sudah berikan rezeki kepada aku. Mana rezeki yang Allah berikan? Allah berikan mata. Bu, kalau kita buka, berapa ibu cangkok mata? Uang terkenal juga ya, untuk pengobatan miliaran. Cangkok jantung. Kalau kita sakit jantung, cangkok jantung berapa? Miliaran. Ayah saya kemarin itu sakit jantung harus dikasih apa namanya? Ring. Berapa Bu sekali ring? Satu ring 90 juta. Dikasih 5 ring. Berapa? 450 juta. Terus apa ya masa kita mau bilang sama Allah? Fati ayyina rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi yang bisa kita susah? Kan itu bersyukurlah kita. Tetapi kata Rasulullah, ada nikmat yang lebih besar lagi dari harta dan kesehatan atau kesempatan. Apa itu? Iman. Sekaya apapun, sesehat apapun kita, tapi kalau kita tidak punya iman, hampa. Terjadi kehampaan spiritual hari ini di tengah-tengah orang-orang yang kaya-kaya. Sehingga mereka ada yang cari menjadi Buddha, cari Hindu, cari ketenangan. Dan sebagian besar banyak yang memeluk agama Islam. Saya baru pulang dari Eropa, dari London, dari Swiss, dari Amsterdam. Peningkatan umat Islam di sana sangat tinggi. Ini sekarang sudah hampir sama kayak Hong Kong. London itu sudah hampir Muslim friendly. Di beberapa tempat itu Muslim friendly. Kenapa? Mereka maju teknologinya, maju kotanya, hebat negaranya, tapi hampa secara keseluruhan. Sehingga mereka mencari ketenangan. Di mana dapat ketenangan? Baca Quran. Di mana dapat ketenangan? Baca sebut-sebut nama Nabi. Hayyul Hadi bi ajmali Quran sallu ala ya huzzar
Bolehkah kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sumber ketenangan itu dari Allah. Sumber ketenangan itu melalui wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah. Nah, ibu sekalian, berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah kita hari ini di tengah-tengah kesibukan ibu sekalian bekerja masih meluangkan waktu untuk dapat datang ke majelis ini. Majelis ini yang kata ibu tidak ada apa-apanya, tapi dalam pandangan Allah inilah majelis surga. Amin. Amin dan menjara benaran. Ini adalah taman-taman surga. Amin. Ketika Rasulullah pernah mengingatkan sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, datanglah ke taman-taman surga. Di mana ya Rasul taman-taman surgamu? Di mana di situ disebut namaku dan nama Allah. Di mana di tempat-tempat di mana kalian menuntut ilmu, itulah nama disebut dengan taman surga. Nah, ibu bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang Lailatul Qadar, ini ngantuk nggak bu? Ini udah jam-jam. Ini jam-jam. Iya, nanti bantu ya. Jadi saya kemarin di mana itu? Saya kemarin di sana saya Taiko. Di Taiko saya bilang saya terharu. Kenapa? Ada yang datang 1,5 jam tempat itu. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Nu'man. Jadi Nu'man itu selalu sholat subuh bersama Rasulullah. Tapi hanya sholat subuh saja. Sholat subuh saja dia datang ke muka masjid Rasulullah. Satu ketika, satu minggu. Bentar doanya dia. Silakan. Doanya lo mau apa tuh? Iya. Iya. Jadi Nu'man, kata Rasulullah, satu ketika Nu'man gak datang seminggu. Rasulullah kecarian. Kan memang Rasulullah kalau setiap selesai sholat selalu menghadap ke jamaah, ke makmum. Rasulullah melihat, ini Nu'man mana yang biasa ada di sudut kanan mana? Di sudut kanan itu mana Nu'man? Memang Rasulullah tuh, sahabat-sahabat tuh selalu sudah punya posisi masing-masing. Saya kalau mau datang ke masjid posisinya senderan. Yang paling enak sender gitu. Nah, satu Rasulullah lihat bahwa ini Nu'man sudah seminggu nggak ada, kemana dia? Nah, kemudian sahabat Rasulullah memerintahkan ke sahabat, coba cari informasi kemana Nu'man. Dicari oleh salah seorang sahabat, kemudian melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, informasinya Nu'man sudah meninggal. Ya Allah. Tentu sedih Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta sahabat agar mendampingi Rasulullah untuk takziah. Ketika berangkat takziah, sampai di rumahnya Nu'man itu ternyata 3 jam. Jadi Nu'man itu setiap sholat subuh datang ke masjidnya Rasulullah itu 3 jam perjalanan. Kalau subuhnya jam 5, berarti jam 2 sudah berangkat. Itulah yang dilakukan Nu'man setiap malam. Setiap malam dia datang ke masjid Nabi 3 jam perjalanan. Rasulullah terkagum-kagum, ya Allah. Rasulullah sangat terharu. Sampailah di rumah Nu'man, istrinya bilang, ya Rasul, di akhir hayatnya Nu'man ngigo. Nu'man apa ngigo itu apa? Tidur. Melindungi kalau kita kan dalam akhir hayat kita namanya sakaratul maut. Dalam bahasa agama namanya sakaratul maut. Ngigo, mabuk karena sakitnya sakaratul maut. Nah, Nu'man itu ngigo. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, Nu'man ngigo. Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Yang ketiga, Nu'man ngigo. Kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua? Kemudian Rasulullah kan memiliki ilmu a'zam. Ilmu a'zam itu ilmu mengetahui masa lalu dan masa depan. Rasulullah itu tahu masa lalu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu Nabi punya pengetahuan itu.
Sama seperti melihat kita hari ini. Itu Nabi punya pengetahuan itu. Jadi beliau bisa membayangkan Nabi Adam seperti apa. Peristiwa Isra Mi'raj kan? Peristiwa sahabat-sahabat yang sebelumnya ya. Nah, ketika dibilang karena Rasulullah mengetahui ilmu azam, kata Rasulullah, wahai ibu, berbahagia. Kenapa? Karena Nu'man sudah diberikan informasi oleh Allah balasan yang akan dia dapatkan dari amal soleh yang selama ini jalan. Ketika dia berkata kenapa tidak lebih jauh, dia berharap ternyata 3 jam perjalanan subuh dari rumahnya ke masjid Nabi itu, dia berharap lebih jauh lagi. 3 jam itu sudah dapat pahalanya besar. Karena itu dia bilang kenapa nggak lebih jauh lagi ya Allah. 3 jam masih merasa jauh. Saya nanti bisa bayangkan ibu-ibu datang nanti ketika di hadapan Allah, ya Allah kenapa nggak lebih jauh dulu ya cari kerjanya. Jauh-jauh datang ke sini sholawatan coba. Jangan dikira ibu-ibu cari nafkah itu nggak berpahala. Itu syahid, itu jihad. Cari nafkah itu jihad daripada meminta-minta di rumah. Betul. Biasa ibu loh. Jihad ibu ini luar biasa di hadapan Allah. Nanti boleh jadi ibu akan bilang, ya Allah kenapa nggak lebih jauh ya Allah. Kan boleh jadi. Ya kan boleh jadi kan bilang begitu. Karena Pindah nggak Ustaz? amin. Ya. Iya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkan. Ini bulan Ramadan. Doa sebanyak-banyaknya nanti kita bicara Lailatul Qadar ya. Yes. Salah satu doa di malam Qadar itu minta agar Allah hantarkan kita bisa sampai di kota haram Makkah dan Madinah. Siapa saja kita, keluarga kita. Kalau masih ada ayah bunda kita doakan. Nah, kata Rasulullah Nu'man itu teriak-teriak kenapa tidak lebih jauh? Dia sudah melihat pahala yang dia dapatkan. Nah, ibu-ibu yang datang ke tempat ini hujan 1,5 jam ya ke sini. Lebih. Ada yang 2 jam nggak ke sini? Nggak ada. Nggak apa-apa, maksudnya dari kampungnya aja. Dari kampungnya aja. Ya Allah. Nanti mudah-mudahan kita juga akan melihat ya. Jadi pada saat nanti kita sakaratul maut, kata Rasulullah, kita akan ditampakkan semua apa yang akan kita dapat. Nah, salah satunya Nu'man melihat informasi dia mendapatkan pahala besar dari perjalanan subuhnya ke masjid Rasulullah. Yang kedua, ketika Nu'man teriak-teriak, ngigo-ngigo, kenapa nggak yang baru? Ya, kenapa nggak yang baru? Karena ternyata Nu'man itu pernah waktu berangkat ke masjid, dia melihat ada pengemis yang kedinginan. Dia punya baju baru, punya baju second. Dia buka yang second, dia kasihkan ke pengemis. Dan ngasih yang second aja, itu pahalanya sudah besar. Makanya Nu'man nyesal, ya Allah, kenapa nggak ngasih yang baru? Kenapa nggak yang baru? Kenapa nggak yang baru? Kenapa? Yang second aja pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau ngasih yang Baru. Dan yang ketiga, ketika Nu'man, kenapa nggak ngasih semua ya? Kenapa nggak dikasih semua? Karena Nu'man waktu itu ketemu juga dengan pengemis yang kelaparan. Dia dibawain bekal sama istrinya, dibagi 2. Satu untuk pengemis, satu untuk dia. Tapi dia sudah mendapatkan informasi dari Allah, dapat pahala yang sangat besar. Sehingga dia nyesel. Ya Allah, kenapa nggak ngasih semua aja? Kenapa nggak ngasih semua aja? Kenapa? Saking dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini juga begitu. Amin. Kaki yang datang ke sini, tadi baca Quran, ya semualah aktivitas-aktivitas uang yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan, semuanya akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal Miskola daroti. khairan Royaro. sekecil apapun, siapa yang beramal sekecil apapun, kamu akan melihat balasannya itu. Jadi sekecil apapun, zikir-zikir itu jangan lagi dilakukan.
di tengah kerja di bulan Ramadan yang lelah ini masih senantiasa berselawat. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada maris milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Jangan anggap sepele sholawat-sholawat yang Bapak Ibu lantunkan di setiap kerja-kerja kita. Saya baru pulang dari Uzbekistan. Uzbekistan bukan negara Islam, tapi melahirkan Imam Bukhari dari Uzbekistan. Imam Bukhari itu lahirnya di kota Bukhara, dan beliau menulis kitab yang hari ini kitab yang menjadikan rujukan umat Islam seluruh dunia. Di kota Uzbekistan, di negara Uzbekistan melahirkan Imam At-Tirmidzi, dan kitab-kitab Imam At-Tirmidzi itu dirujuk oleh seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Dan negara Uzbekistan itu melahirkan Ibnu Sina yang ilmu kedokterannya dirujuk oleh seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan yang pertama? Yang pertama mereka lakukan ketika hari ini mereka jadi rujukan karena sejak ini mereka senang cinta dengan Al-Quran. Jadi sampai-sampai pun ada yang memasak. Mereka memasak itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kita sedang masak. Masak itu nikmat Allah yang sangat besar. Jangan dianggap ketika kita baca Quran, atmosfer, value, vibe Al-Quran itu tidak masuk ke dalam makanan kita. Jadi ketika ibu bapak mengapa Rasulullah mengajarkan kepada kita awali segala sesuatu dengan basmalah, agar apa? Agar basmalah itu menyeruak, agar basmalah itu mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitar. Jadi ini kalau dalam bahasa mantra, dalam bahasa di kampung kita kan ada mantra, zikir. Jadi boleh jadi ketika ibu masak, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masakan ini itu memberkahi semua yang ada di rumah ini. Amin. Dengan bacaan Bismillah yang Bapak Ibu ketika sudah mulai bekerja, menyapu, mengepel, menyetrika, apalah yang Bapak Ibu kerjakan, mengurus orang yang sakit, mengurus anak-anaknya, itu menjadi berkah, dan atmosfer Al-Quran itu akan menyeruak ke relung-relung hati mereka. Amin. Saya baru baca medsos, saya baru baca siapa namanya itu yang artis yang dia itu namanya nyanyi Glenn, bukan nyanyi Glenn, yang botak, yang lupa namanya. Marcel masuk Islam karena Masuk Islam. Enggak apa nih? Banyak kok yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Kenapa? Ini kelamaan di ngomong. Artis-artis akeh. Bukan ansus aja Kenal. sampai diriwayatkan masuk Islam. Ayo. Tuh lihat. Dia masuk Islam karena sering melihat ART-nya sholat. Ya. Coba bayangkan, gak usah kita ngajar-ngajarin orang, gak usah kita ngajak-ngajak orang. Jadilah di teladan di tempat kita bekerja itu. Jadilah kita dai dengan bekerja sungguh-sungguh, lakukan ajaran agama kita. Mereka banyak dia tertarik.
dia baca doa, baca bahkan namanya bukan nama ada seorang seorang penyair Rendra namanya. Rendra itu masuk Islam karena saya kakak ini boleh? Boleh. Begini, kalau perut gede begini nih. Ini namanya Abdul Butun. Abah perut. Jangan. Atau begini boleh? Ada Al-Quran. Boleh. Al-Quran sih sini Mike. Jadi memang nggak usah. Nanti saya sini duduk begini. Kan? Iya, jangan sama lah dengan Monggo. Ya. Monggo Pak. Ini Nanya. sombong banget. Mboten Pak. Kakinya enggak ini lagi. Enggak apa-apa Pak. Perasaan usia masih muda, cuman badan udah tua. Banyak Pak. Alhamdulillah. Jadi namanya Rendra. Tidak ada kursi, mohon maaf. Oh, ini cukup ini. Katanya Rendra itu masuk Islam hanya karena dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merinding. Rendra masuk Islam hanya karena dengar azan. Azan apa salahnya? Gak ada salahnya. Hanya karena dengar. Syahdu. Nih ibu tadi yang baca Quran. Baca aja kalau nggak dilarang di tempat kita kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. An-naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Abu Lahab yang gak suka dengan Islam, tapi kalau Nabi baca Quran, mereka diam-diam dengerin. Gak suka sama orangnya, tapi suka dengan maknanya, suka dengan suaranya. Sama dengan kalau orang gak suka Nabi Muhammad, tapi ketika dia dengar nyanyi, dengar salawatan, dia nangis. Saya ada murid saya, nakalnya luar biasa, badunya luar biasa, aktifnya luar biasa. Tapi saya setelkan lagu Ilahi Rasulil Firdausi dia datang, dia lapor sama ibunya dan ibunya telepon saya, Pak Sa'id, apa yang Bapak lakukan sama anak saya? Dia pulang nangis, dia bilang Bapak hanya setelkan lagu Ilahi Lasdulil Firdausi. Tersentuh hatinya tuh anak yang badu, anak yang nakal, anak yang kita bilang gak bisa diatur, tapi ketika mendengar solawat-solawat seperti itu nangis dia, tersentuh hatinya. Ada orang tersentuh hatinya tuh gak dengan ceramah. Ada orang tersentuh hatinya tuh gak dengan dakwah. Gak ada. Tersentuh hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sepelekan ibu sholat, ibu kemudian apalah yang aktivitas yang tidak zikir, jangan dianggap itu gak ada apa-apa. Wa
Sering-sering selawat ini loh ya, Nak. Berkahlah, berbahagialah, Aku sering. dan lakukan aktivitas apapun dalam rangka memberikan amal soleh yang terbaik kepada siapa. Itulah tadi kata Nu'man, yang kata istrinya Nu'man kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jawaban. Semoga nanti amal soleh kita akan kita lihat balasannya. Sekarang kita masuk pengajian yang sesungguhnya. Oh, perkenalan dulu. Ya Allah, nama Ahmad Said Matona. Kadang-kadang saya jalan. Kalau Matona itu ibu saya, ayah saya. Sumatera, dari Medan. Iya. Horas. Horas, Pak. Tidak ada beras makan apa? Iya benar orang. Iya. Jadi ayah saya Matona. Ibu saya Nasution. Ya, tapi kalau di kampus saya bilang sudah lah. Ada guru saya namanya Daniel Fernandez. Ketika beliau bilang, "Hei, Said, kamu marganya apa?" Saya bilang marganya Matona. Beliau bilang, "Kamu sudah lahir." Saya bilang, "Kok Matona?" Karena ayah saya Matona. "Kamu sudah lahir." Saya Matona, saya bilang gitu. "Kamu sudah lahir." "Kamu silakan minta." Iya, saya mengajar, hari-hari mengajar di kampus Buya Hamka di Jakarta. Buya Hamka salah seorang ulama yang karismatik, menulis kitab Al-Azhar. Jadi iya Allah, sehat saja Bu ya. Barang. Ya Allah. Monggo, silakan. Ya, kita lanjut. Saya mengajak tinggalnya hari ini di Jakarta, di Pulau Mas, Jakarta. Udah itu kira-kira perkenalan? Alhamdulillah kebanjiran. Banjiran? Daerah saya itu daerah bebas banjir. Maksudnya banjir bebas datang. Alhamdulillah ya. Ya satu udah biasa. Ya alhamdulillah. Jakarta itu bebas banjir. Udah biasa Bu. Kalau nggak banjir nggak afdol kita kayak gitu. Lagian tanah rawa jadi rumah. Ya yang salah siapa? Yang salah manusianya sendiri. Jadi jangan ngeluh. Dan cuma banjir seminggu kok. Dari 365 hari cuma 10 hari yang banjir, kita repot sih. Kita udah terbiasa Bu. Jadi barang-barang itu selalu ditaruh di lantai 2. Jadi kalau banjir datang, kita ikhlas. Jadi lagi saya tidur Bu di bawah karena banjirnya masih jam 2. Tiba-tiba udah ngambang keluar pintu saya. udah kayak apa itu namanya? Pagi kayak Kolam. Iya yang bambu. Rakit. Udah kayak rakit keluar. Baik, itulah anak sudah 3. Alhamdulillah. Itu kira-kira apa lagi yang ditanyakan? Ya, kalau anak 3 masa istrinya berapa? Iya. Sunnahnya memang baru 1 Bu. Jangan Bu. Ini kalau ngaji depan ibu nggak boleh bicara gitu. Masalahnya ibu pengajiannya pakai emosi. Jangan sampai kayak Agif langsung dimusuhin ibu. Jadi kalau ngaji depan ibu nggak boleh bicara begitu. Tapi kalau ngaji depan bapak-bapak, wah. Bapak-bapak senang nih. Bahaya. Bahaya. Jadi harus menyesuaikan dengan jamaah. Baik, ada lagi Bu? Sebelum Nama kecil Pak. Hah? Nama kecil. Nama kecil. Nama kecil Ucok. Ucok Bapak. Orang Batak itu kan dipanggil Ucok. Oh, belum bapak. Hah?
Ya, ucap itu kayak le, boleh. Gitu. Iya. Jadi Con. le lah ya. Jadi kalau orang Batak tuh di Jakarta itu jumlah penduduknya itu metro mini kali 5. Kenapa? Metro mininya 100 kali 5. 3 copet, 2 driver dan kenek. Jadi saya salah satu copet dan mencoba. Paman saya itu copet tuh, penganggur apa? Iya, penguasa Pulau Ganda. Makanya ini waktu saya kuliah ditanya, Pak, lagi tobat? Iya, saya tobat. Enggak. Saya nggak dapat hidayah, dapatnya sisi palsuan. Namanya sisi palsuan lagi juga. Mbak Sofi. Jadi ada Mbak Sofi. suami, ada ustaz yang Surat cinta. Usap Al-Quran karo dakwah apa itu yang namanya marfu'ah. Kenapa aku dari situ? Harusnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati marfu'ah. Pak ini kan jadi ceramah, jadi saya lagi. Iya, daripada ngantuk. Kan kita sampai terawih ya? Saya ngomong sampai jam berapa nih? Sampai jam 4. Sampai asar ya? Asar kita jam? Jam 4. Sekarang jam? 3. Masih 1 jam. Masih 1 jam. Itu market kalau bukan. Baik. Hari ini temanya dibilang keutamaan malam Lailatul Qadar. Satu ketika ada sahabat Rasulullah yang protes sama Rasul. Ya Rasul, Allah nggak adil. Kenapa kamu bilang nggak adil? Allah memberikan umur panjang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Ibu kalau terus betiskan kuburannya itu hampir 10 meter. Ada kuburannya. Kuburannya katanya replika kuburannya Nabi Adam panjangnya 10 meter. Masya Allah. Umurnya 1000 tahun. Kemudian di Uzbekistan ada sumurnya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sakit, kan Nabi Ayub kemudian diusir, dikarantina. Nggak mau orang berkumpul dengan dia. Sehingga kemudian Nabi Ayub berobat, jalan mencari obat, sampailah dia di Uzbekistan, di satu kota namanya, kotanya saya lupa. Kemudian ada sumur di situ. Nah sumur itu kalau kita berkunjung ke sana selalu kita datangi. Banyak orang-orang yang mengambil air sumurnya dibawa untuk obat. Terus ada katanya kalau kita usapkan ke wajah kita jadi muda. Saya sampai usap hitam lagi. Tetap hitam. Saya lihat kayak begini kok nggak putih, hitam juga ya udah nggak percaya saya lagi. Nah, Nabi Ayub itu umurnya 500 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 2500 tahun. Umur nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang. Umur Nabi Ibrahim 850 tahun. Umurnya Nabi Musa 400 tahun. Nabi Isa itu umurnya 400 tahun. Maka sahabat protes tanya, "Ya Nabi, kenapa umur umatku antara 60 sampai 100 tahun lah kurang lebih begitu?" Ada kan? 100, 120. Tapi nggak banyak. Rata-ratanya itu 60 sampai 70 tahun kata sahabat itu. Allah nggak adil. Kalau Allah adil, harusnya umur kita juga begitu. Rasul tanya, di mana Allah tidak adil? Kalau umat-umat terdahulu beribadah,
dengan usianya yang panjang, pasti timbangan amal solehnya lebih banyak mereka. Yang 400 tahun ibadah sholat dengan yang umur 60 tahun, kira-kira timbangan ibadahnya mana lebih banyak? Yang 400 tahun orang sholat yang paling banyak kan? Dibanding yang 60. Apa kata Rasulullah? Allah Maha Adil. Di mana keadilan Allah? Allah berikan kepada umatku yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa itu? Satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu, maka lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau kita zikir pada malam itu lebih baik dari orang yang zikir selama 1000 bulan. Kira-kira kalau kita hitung 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 84 tahun lah. Jadi kalau 20 tahun, sudah 20 tahun, kita umurnya ada 40, yang mungkin sudah 20 tahun melaksanakan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar, 20 kali 40 berapa umur kita? 20 kali 80 maksudnya? Kan 80, satu malam Lailatul Qadar. Umur kita sudah 1600, sudah melebihi umurnya Nabi Muhammad. Jadi Allah itu Maha Adil. Bahkan Allah melebihkan kepada umatnya Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar, yang siapa beribadah pada malam itu lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau nanti ibu kita 10 hari terakhir, walaupun kita di rumah, jangan dianggap kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma kalau pada malam Lailatul Qadar kita banyakkan tidur, sama dan lebih baik dari orang yang tidur selama 1000 bulan. Masa kita mau dinilai hitungnya nilai tidur? Bangunlah, ya. Mulai dari sholat zuhur isya, ya. Mulai sholat isya kata para ulama ini sudah disebut malam Qadar. Walaupun itu capek mungkin ya, kita nggak tahu kapan malamnya, nggak tahu. Rasulullah Allah merahasiakan. Hanya para ulama menyampaikan bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, atau malam 29. Nah, intinya 10 hari terakhir itu jangan lupa doa. Apa doa yang perlu kita panjatkan pada malam Qadar itu? Apa? Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta masuk surga, Bu. Jadi malam Qadar itu minta inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Aku minta ridhomu ya Allah dan masukkan ke dalam surga. Apalagi kemudian Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau sendiri. Allahumma innaka afuwwun ya Allah, aku minta maaf, minta kelembutanmu, minta kasih sayangmu, karena kita tahu sebagai hamba pasti banyak salah, banyak dosa, ya banyak silap. Inilah malam Lailatul Qadar, kemuliaan malam Lailatul Qadar yang tidak Allah berikan pada umat-umat selain dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, ibu bapak, ibu yang berbahagia, malam Qadar adalah malam penentuan takdir baru kita. Para ulama mengatakan malam Qadar itu adalah akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun ini nanti pada malam Qadar Allah sudah takdirkan setahun yang lalu pada malam Qadar. Kita nggak tahu takdir kita, dan itu sudah berakhir nanti malam Qadar. Supaya kita punya takdir baru di tahun yang akan datang, minta pada malam Qadar. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah takdir seseorang kecuali orang itu berubahnya sendiri. Kapan kita minta takdirnya berubah? Pada malam Qadar. Karena itu pada malam Qadar minta tadi itu yang saya bilang. Ya Allah, dia pengen pergi haji, minta sama Allah. Ya Allah, pengen pergi haji bersama keluarga, ya Allah. Kalau kita punya keluarga yang sedang sakit, minta sama Allah. Allahumma shfi kullaman. Ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sedang sakit.
Kalau kita ingin dikayakan, Allahumma aghni kulla faqir. Ya Allah, kayakan kami dari setiap orang-orang yang sakit. Ya Allah, kalau punya hutang, Allahumma qidain kulla madin. Ya Allah, tebuslah hutang-hutang kami sebagaimana telah Engkau tebus orang-orang yang punya hutang. Pada malam qadar itu adalah penentuan takdir lama kita untuk menuju takdir. Kami sayang banget kalau seperti ini. Kalau capek pada saat tidur berbaring mungkin di tempat tidur ya, di kamar bapak ibu minta saat berbaring, minta sebanyak-banyaknya. Kalau boleh sekarang ditulis Bu, karena kadang-kadang kita lupa mau minta apa. Akhirnya ya Allah kok maha tahu apa yang aku mau. Emangnya Allah apaan? Mintalah, kan Allah nyuruh apa? Ud'uni astajib lakum, minta dong Bu. Oh kita kadang-kadang sama Tuhan kita sama majikan kita minta, Pak saya minta naik gaji. Benar nggak? Boleh. Pak saya minta liburan. Boleh. Saya minta cuti. Sekarang kita minta ke yang maha majikan kita. Itu majikan. Tapi ada yang maha lebih dari majikan kita. Maka majikan kita sama Allah. Buat randomnya hari ini tulis. Nih kalau ada pulpen sekarang tulis dulu. Ibu mau doa apa? Biar saya sambil istirahat. Ayo coba dulu tulis 10 lah. Tulis 10 dulu Bu. Doanya mau apa? Nanti malam Lailatul. Coba tulis dulu Bu. Nanti baru saya tanya. Ibu minta apa sih? Iya. Kan boleh. Dan kita aminkan. Dan ini puasa. Bapak Indonesia. Ya Allah nih. Doa-doa orang-orang yang puasa apa? Tulis Bu 10. Ya, punya pulpen Bu, pinjamin pulpen. Ditulis dari sekarang. Ya Allah, aku ingin anakku lulus kuliah. Ya kan Bu? Ya Allah, aku ingin ayahku punya rumah. Tulis Bu. Karena apa? Itu lebih baik dari 1000 bulan. Jangan sampai gak kita tulis. Semakin banyak semakin bagus. Hari ini 10. Besok kita tulis lagi 10 lagi. Banyak. Kan bingung kan kalau tadi tulis kan? Tulis kan? Ayo. Mau minta apa Bu? Minta apa? Oh jangan. Iya ditulis. Ibu mau apa? Ya Allah, saya ingin punya usaha di Indonesia supaya gak capek-capek kerja di sini kan? Minta sama Allah yang maha kaya. Minta Allah yang maha pemaaf. Minta Allah yang maha memiliki pekerjaan. Minta kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Dan itu perlu kita tulis. Nah kadang-kadang kita nggak nulis. Tempel, minta ya Allah. Di media sosial ada orang yang pergi ke Mekah. Waktu dia awal pertama kali pergi ke Mekah, dia bilang, ya Allah, fulus. Iya, di depan Ka'bah dia minta fulus, tahun depannya dia pergi naik jet. Emangnya Allah nggak ngabulkan? Oh, Allah nggak mengabulkan apa yang kita minta. 10, nanti kita aminkan. Ya nanti kita aminkan. Ibu minta apa? Ya Allah, ya. Saya ingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Saya ingin anak-anak saya yang sedang cari kerja dapat pekerjaannya ya Allah. Saya ingin anak saya atau keluarga saya, abang saya, adik saya, keluarga besar saya. Ya, ditulis. Ayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya hudda fa huwa imadi yawmal ma'adi
Itu yang benar kan? Yaumal ma'adi Nabiyuna Tohal Muhtar. Allah. Sudah ada 10? Biar kita aminkan. Ini doanya orang-orang yang puasa. Ya, mintalah doa kepada orang-orang yang berpuasa. Karena pada saat dia berpuasa itu dia punya karomah. Saling mendoakan. Sudah ada ya Bu yang punya 10? Sudah. Hujan sudah 10. Ayo Bu, coba baca Bu. Kita aminkan ya Bu ya? Aminkan doa orang-orang yang berpuasa ini dan nanti dibaca lagi pada malam Qadar. Semakin banyak doa yang dibaca, karena malam Qadar adalah malam penentuan takdir-takdir kita di tahun yang akan datang. Monggo Bu. Ya Allah, kita pakai. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. 1. Nah, gitu. Gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di bulan puasa ini saya berdoa semoga keluarga di Indonesia sehat walafiat, bisa ibadah ke tanah suci sama keluarga. Khusus saya jadi anak solehah, memuliakan orang tua, melancarkan segala usahanya, dimudahkan selalu ibadah dimanapun berada, bertemu dan bersahabat dengan teman-teman solehah, berkumpul dengan keluarga tercinta, pekerjaan lancar, sehat jiwa raga, bisa bermanfaat untuk sesama. Doa. Doa semua ya. Ya, aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lengkap. Ya Allah. Berikanlah warga yang sehat ya Allah, berikan kepada kami keluarga, anak keturunan yang ahli ilmu dan ahli khair. Jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Ya Allah, angkatlah derajat anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah beserta Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, angkatlah derajat dosa kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kedua orang tua kami panjang umur, sehat walafiat, berkah nasib iman. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan bagi kami sekeluarga untuk bisa pergi ke Mekah dan Madinah untuk menyempurnakan agama.
Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami sekeluarga untuk bisa melaksanakan ibadah kepadamu dengan khusyuk dan taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hingga suci Ramadan ini kabulkanlah semua doa-doa kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ciptakan rasa takwa minta dimudahkan dalam melakukan ibadah, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas segala kekurangan, kesalahan, dari segala kelemahan dan segala kekurangan, minta dimudahkan dari segala urusan, dan minta agar Allah memberikan kesehatan jasmani rohani dan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, yang tetap menjunjung tinggi agama, punya iman Islam dan ihsan, dan mudah-mudahan kami dimudahkan untuk bisa menjalankan ibadah di tanah suci, dan senantiasa mengharap agar dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan kami petunjuk yang terbagus sehingga kita bisa menjalankan apa perintahnya dan menghindari dari segala apa larangannya. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, saya ingin meminta sesuatu jika Allah mengizinkan dan juga untuk mengabulkan. Semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tuaku dengan cara mendoakan mereka biar diberi umur yang berkah. Semoga saya bertemu dengan jodohku jika Allah mengizinkan dunia dan akhiratku. Semoga anakku bisa ikhlas juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku yang membesarkan dan juga kedua orang tuaku. Semoga saya pribadi menjadi ibu dan orang yang bisa berguna bagi keluargaku terutama dan berguna sesama umat muslim. Berikanlah rezeki dan umur yang berkah untuk diriku dan keluarga. Berikanlah saya selalu sehat dalam mencari rezeki dan juga dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang sudah aku alami. Semoga saya bisa pulang dengan selamat dan sampai ke tujuan selama saya bekerja di HK. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah ibuku panjang umur. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu keluarga kami jadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, berikanlah rezeki yang lancar, halal dan barokah. Ya Allah, berikanlah keselamatan seluruh keluarga kami dunia akhirat. Ya Allah, berilah kesehatan seluruh keluarga kami. Ya Allah, kabulkanlah untuk anakku kembar yang akan menjalankan ujian akhir. Ya Allah, berilah kesembuhan adik keduaku
yang hari ini sedang sakit segera pulih seperti sedia kala. Ya Allah, izinkanlah semoga bisa umroh. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang berbuat jahat. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang berbakti kepada orang tuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, aku memohon ampunan untuk kedua orang tuaku, keluargaku. Ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Ya Allah, janganlah sakiti kami. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku anak yang soleh-soleh. Ya Allah, jadikanlah suamiku imam anak yang baik bagi keluarga dan dua anak-anaknya. Amin. Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluargaku. Ya Allah, mudahkanlah impian-impianku. Ya Allah, rukunkanlah saudara-saudara kami. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah kepada keluargaku agar bisa pergi beribadah ke tanah suci. Ya Allah, ambil nyawaku setelah kau ampuni dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Semua dosa-dosa yang telah banyak, ya Allah. Hamba mohon ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, mohon berdoa kepadamu, ya Allah. Senantiasa ampunilah dosa-dosa kami, dosa juga kedua orang tua kami, dosa anak-anak dan suami kami, serta guru-guru kami, ya Allah. Senantiasa turunkanlah rahmat, taufik serta hidayah-Mu bagi kami dan keluarga kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu dalam jalan kebaikan, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kezaliman, ya Allah. Senantiasa akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa jagakanlah keluarga kami, kedua orang tua kami, jauhkan dari segala bala dan juga penyakit. Mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun akhirat. Serta jadikanlah putra putri dan keturunan kami orang-orang yang soleh wa solehah, ya Allah, yang selalu ada dalam jalan kebaikan. Mudahkanlah bagi mereka dalam menuntut ilmu. Jadikanlah orang-orang yang mampu menjunjung martabat kedua orang tuanya dan dijadikan anak yang solehah. Menjadi penolong kami, ya Allah. Senantiasa jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah kami untuk berziarah Mekah wa Madinah untuk melakukan umrah dan haji. Dan semoga, ya Allah, sayangkanlah kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Senantiasa jadikanlah kami orang-orang yang sebagai yang diampuni sebagai orang Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya besok yaumil qiyamah, ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kedua orang tuaku yang sudah meninggal selama beberapa tahun yang lalu. Semoga mendapat ampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang, umur yang berkah sesuai dengan syariat agama. Ya Allah, sisa-sisakanlah anak-anakku, saudara-saudara
dan menjadi orang yang taat kepada agama. Ya Allah, semoga kami semua dan keluarga menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Ya Allah, semoga kami mengharap menjadi orang-orang yang sukses, apapun rezekinya, seberapapun rezekinya, selalu bersyukur untuknya. Ya Allah, semoga anak cucuku menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami berharap agar Engkau memanggil kami untuk pergi ke Baitullah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kami, rezeki yang berkah barokah, agar kami bisa berbagi kepada sesama demi kebahagiaan. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kesejahteraan, sesuai dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatlah rezekiku ya Allah, berkatlah usaha dan lindungilah kedua anakku. Jadikanlah anak yang soleh, lancarkan rezekinya dan lancarkan sekolahnya, dan lindungilah kedua orang tua dengan panjang umur, sehat, dan keluarga yang sudah sakit. Terima kasih. Semoga wajah saya lebih baik lagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa almarhum. Ya Allah, remahkanlah amal ibadah. Ya Allah, selama siapapun yang mengampuni segala dosa-dosa. Ya Allah, ya Allah, dan berikanlah kesehatan, ya Allah, dan jauhkanlah dari orang-orang. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam ibadah saya sendiri. Ya Allah, jagalah dari segala hati yang buruk dan segala keburukan. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah amalan sedekah di hari Ramadan ini. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, segala kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keberkahan keluarga kami, keluarga yang bermanfaat. Ya Allah,
Engkau telah memberi anak dan cucu jadi anak cucu yang soleh, nurut kepada orang tua dan orang-orang yang mengasuhnya. Ya Allah, cuma satu saya perminta, ya Allah, berikan amal-amal kita pada ya Allah, kita jangan saudarakan ya Allah, ampunilah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan ini kami mohon ampunan untuk kedua orang tua hamba yang Allah. Berikan keberkahan ilmu untuk anak-anak hamba yang di pondok pesantren ya Allah. Berikanlah keberkahan ilmu untuk kemaslahatan di dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah ikhtiar kami ya Allah untuk segera sukses untuk urusan di dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah ikhtiar kami, ikhtiar semua teman-teman kami untuk segera sukses, untuk kebebasan waktu dan finansial, supaya bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba-Mu memohon ya Allah kepadamu, berikanlah kemudahan kepada kami supaya kami bisa memberangkat keluarga kami ke tanah suci ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan semua ikhtiar kami, baik teman-teman yang semuanya ya Allah. Rukunkanlah ya Allah hamba dengan semua saudara-saudara baik, saudara seiman dan seiman ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketetapan iman Islam kepada hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini kami hanya mohon ampunan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ketetapan hamba-Mu ini dan semua teman-teman hamba ini ya Allah, dalam keadaan nanti seandainya Allah